Oke teman-teman, jadi hadir hari ini para praktisi ya, para praktisi. Dan akademisi. Para praktisi dan akademisi. Saya mau perkenalkan dulu beliau-beliau ini. Ini Pak Ishak Husain, beliau ini kepala seksi ya, kepala seksi Bimas Islam. Gimana Kebun Bolango. Selamat datang Bang. Ada panggil Bang sama beliau karena lebih senior di Jogja. Ada Ustadz Rahmat Jafar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz ini juga penceramah, siapa yang tidak kenal beliau ya. Penceramah milenial ini. Penceramah milenial. Cuman ada DP keterkaitan sebenarnya orang ini. Gitu. Gitu Kaisak kan circle-nya anak senior di Jogja. Kalau Ustadz Rahmat Jafar kan dengan circle-nya anak PAD. Di Ubulo. Di Ubulo. Jadi sama sampai ada di Nah. Mau tahu. Kakak tuh. Iya. Kakak. Jadi emang satu circle. Nah, tapi orang tidak mau bahas soal alumni. Orang akan bahas ya, tentu ini untuk edukasi. Dari sisi tracking pendidikan antum di Jogja, saya Jakarta. Itu. Tetangga. Coba kupas ini. Makanya terus tidak mau bahas itu. Orang akan bahas satu hal yang mungkin masyarakat juga perlu tahu ini Kak. Ustadz. Jadi kita akan bahas ini tentang isu pernikahan. Konteksnya ini Gorontalo. Pas polo ini Kak. Jadi itu kayak gitu. Polo di dia kamu musimnya pengantin baru ini. Sawah. Wan haram mau di poli kosong. Coba dong bolu pelitio yo. Ada bolu biasa tutup jalan dulu. Cuman ini anak mau ini jauh ke belakang Ustadz. Mungkin tuh Ustadz dulu kayaknya yang ini. Pernikahan ini sampai bagaimana? Mungkin dari sejarah dalam konteks Islamnya ini. Pernikahan itu kalau di konsep di mata agama Islam itu seperti apa sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jadi teman-teman Kak Isal ya, Pak Iswan. Kalau berbicara tentang pernikahan berarti kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab pernikahan ini adalah sunnatullah dan sunnatu Rasulillah. Ya bahkan bisa disebut dengan sunnatul kaun karena bukan hanya manusia yang kawin, bukan hanya manusia yang nikah kan? Iya. Hewan pun nikah. Iya. Karena nikah itu secara bahasa artinya ad-dhammu wal jam'u, berhubungan, menyatu, tinggal bersama. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilahnya itu adalah akad yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dan dari akad tersebut mereka bebas untuk berhubungan badan. Ya, secara halal. Secara syariah. Tentunya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, maka akad tersebut bisa dinyatakan akad yang sah dan mereka bisa hidup bersama. Karena tidak semua akad nikah itu menjadi sah. Tergantung kalau akadnya itu terpenuhi syarat dan rukunnya atau tidak. Sama dengan sholat, tidak semua orang sholat itu bisa sah sholat. Sebab ada orang yang sholat, ada salah satu dari 13 rukunnya tertinggal atau tidak terpenuhi. Tidak sah sholat. Tidak sah. Contohnya misalnya semua rukun dia penuhi. Ada satu yang dia tinggal. Misalnya ketika salam dia tidak mengucapkan assalamualaikum, hanya kiri kepalanya kanan. Yang tengok ke kanan. Itu kan tidak sah sholatnya. Gitu. Ya, di pernikahan juga begitu. Ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, rukun pernikahan itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah wali. Wali di sini adalah nanti kita bahas satu-satu wali. Kemudian adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian 2 orang saksi, kemudian sigot ijab dan qabul, kemudian syuhud, kesaksian, 2 orang saksi. 2 orang saksi. Dan 2 orang saksi di sini harus 2 orang laki-laki. Bahkan adlain, ya, yang adil, yang artinya dia tidak fasik. Kalau adil dalam istilah fikih itu adalah orang yang tidak fasik, yang tidak peminum, yang tidak penjudi. Bukan adil dalam pemahaman kita, tidak. Ya. Nah, kalau kita mulai dari urutan wali, maka wali yang dimaksud adalah wali yang paling akrab, yang paling dekat dengan si perempuan. Tidak ada yang lebih dekat dengan si perempuan calon mempelai ini selain daripada bapaknya. Jadi ada sisi ubuah, sisi bapak. Ubuah itu pertama ayahnya,
Kemudian kalau tidak ditemukan atau kalau misalnya sudah meninggal, maka kakeknya. Kakeknya, ya. Ya, maka kakeknya. Kalau misalnya kakeknya sudah meninggal, maka dilihat mana yang paling dekat dari kerabat-kerabat lain. Ada sebagian mengatakan saudara laki-lakinya, ada yang mengatakan anak laki-lakinya kalau dia sudah punya anak. Jadi berurutan dia banyak urutannya. Tidak boleh lelah bang gitu. Iya. Jadi banyak sekali wali yang nanti akan dilewati. Kadang kita kalau mendengar kata wali, yang terlintas di benak pikiran kita hanya ayah. Padahal kalau ayah tidak ditemukan, ada kakek. Misalnya ayah sudah meninggal, maka kakek yang menikahkan si anak ini, si perempuan ini, cucunya, gitu. Kalau tidak ada, maka dilihat misalnya saudara laki-lakinya. Iya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, maka dilihat dari pamannya, paman saudara dari ayahnya. Yang paling dekat. Iya, yang paling dekat. Oke. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya kayak sekarang ini banyak orang tiba-tiba menikahkan dirinya sendiri kemudian datang ke seseorang penghulu, bahkan bukan mewakili negara atau lembaga gitu kan. Tiba-tiba karena dia seorang tokoh lalu sembarang menikahkan, ini tidak boleh. Sehingga melalui podcast ini saya bersyukur kalau diundang dalam rangka memberikan pencerahan, tidak menyasar seorang pun dari saudara-saudara kita. Edukasi untuk seluruh, ya untuk semua. Edukasi untuk semuanya. Gitu ya. Itu dari sisi wali. Oke. Ya. Tunggu Ustaz, mungkin di wali ini ada ini gitu. Saya kalau wali katakanlah misalnya semua yang tadi itu dari orang tuanya, kakeknya, kemudian pamannya mungkin itu sudah tidak bisa ditemukan semuanya. Tidak bisa ditemukan. Ya. Atau misalnya sudah meninggal tidak mau menikahkan. Ya. Tidak mau menikahkan. Ayahnya bilang, "Oh, kamu tidak boleh menikah dengan dia. Kamu harus nikah dengan calon dari ayah." Dan dia sudah hubungi kakeknya, pokoknya semua dia sudah provokasi, tidak boleh memberikan izin. Jangan sampai saya tidak mengizinkan, dia hubungi misalnya kakek, ya minta dibujuk, maka sudah dia kunci semuanya. Ini yang disebut dengan wali adol. Wali adol itu adalah wali yang menghalangi si perempuan untuk mendapatkan hak pernikahan. Sehingga bagaimana prosedurnya nanti bisa dikuatkan dari Pak Ishak, wakil Kemenak. Dia datang melapor ke pengadilan agama. Oleh pengadilan agama dipanggil si wali tersebut. "Bapak, kenapa ente tidak menikahkan ente pe anak?" Mau lu sababu, lo aja penikah malam. "Oh, saya punya calon mali mau buta lah." Maka si pengadilan menganalisa apakah alasan si perempuan tidak mau mematuhi orang tuanya syar'i atau tidak? Syar'i atau tidak? Beralasan atau tidak? Kalau misalnya si perempuan itu menolak permintaan ayahnya dari jodoh yang dia siapkan karena dia merasa tidak sefrekuensi. Jodoh yang disiapkan oleh ayahnya adalah orang soleh hafal Quran, sementara dia merasa minder dan dia lebih senang dengan orang yang pemabuk, yang gaul, yang pakai anting, maka dia tidak boleh dipenuhi permintaannya, pengaduannya. Tetap pengadilan melihat si ayah tersebut, mengakui si ayah tersebut. Oh, kalau begitu dia jadi wali mujbir. Dia boleh memaksa si anaknya ini untuk menikahkan dengan calon yang dia siapkan. Tapi kalau sebaliknya, calon perempuan ini adalah orang soleh, orang baik, dan ternyata si bapak punya calon hanya karena dia anak pejabat, dia orang kaya dan sebagainya, sultan, maka ini dia bisa disebut dengan wali adol. Dalam hal ini pengadilan bisa memutuskan bahwa wali si perempuan ini adalah wali hakim dan mewakilkan kepada KUA setempat. Berarti itu mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak. Saya belum sama Bang Ishak gitu. Berarti pada prinsipnya wali hakim ini kan ada banyak juga yang bilang kalau dia punya orang tua tidak mau kasih ini ada wali hakim. Ternyata wali hakim juga ini prosesnya cukup panjang. Tidak otomatis langsung berpindah begitu aja. Dari orang tua tidak setuju macam-macam gitu. Langsung berpindah ke hakim berarti. Ada proseduralnya di situ. Nah, kalau dari perspektif di KUA sendiri, Bang Ishak, kasus-kasus seperti ini yang ini kan mungkin jadi by case ya, tidak semua orang seperti itu. Itu di Gorontalo sendiri, bagaimana? Ada banyak enggak yang model begitu? Dan pertimbangannya paling banyak seperti apa sih, Kak? Jadi gini ya, sebelum ke situ ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebelum di jabatan sekarang ini saya kan pernah jadi kepala KUA selama 8 tahun. Jadi kan banyak bergelut dengan dinamika dan problematika perkawinan dan pernikahan di tingkatan negeri. Pengalaman menikah kan lama.
Mungkin kira-kira ada 1.000 orang yang lahir dari jempol Oh ini. iya, asli. Yang dari tadinya haram jadi halal. Kan ada 1.000 orang lah. Karena saya kan pindah dari 2 kecamatan ya. Tapi ada ribuan amplop juga yang sudah. Kalau itu jangan sudah di sini Ustaz. Itu hak itu. Jadi gini, saya kalau tadi Pak Rahmat dia kan dari perspektif hukum Islam ya, maka dari perspektif Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Walaupun sekarang sudah dirubah ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, tapi itu hanya dirubah hanya satu aspeknya aja, yaitu dari aspek umur pengantin. Selebihnya tetap masih mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tadi itu. Jadi kalau kita mau lihat definisi perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, bahwa yang dikatakan pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin. Jadi lahir dan batin loh. Bukan tidak hanya sekedar lahir, gagah dia kita mungkin padanya. Tidak semua dia ada lahir ada batin. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri ya yang sah dalam rangka untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sana ada prinsip agama di situ. Kemudian di pasal berikutnya dikatakan bahwa perkawinan itu dia akan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Jadi sebenarnya undang-undang perkawinan itu dia sudah ikut di dalamnya hukum negara juga hukum Islam. Sudah ikut di dalamnya. Saya berikan contoh umpamanya katakanlah perkawinan antara orang Islam dengan non-Islam. Itu tidak bisa. Harus ada salah satu dulu yang yang mengalah yang mengalah. Karena dia harus berdasarkan hukum masing-masing agama, artinya dua-dua harus satu keyakinan. Gitu. Tidak boleh dia ada salah satu agama yang berbeda. Sehingga makanya perkawinan beda agama itu kan tidak diakomodikan dalam undang-undang perkawinan. Kira-kira seperti itu. Baru yang kedua, bahwa kan sahnya perkawinan itu kan dia kan harus berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Kemudian yang kedua, negara mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Dicatat tentu oleh yang punya kewenangan di situ, dalam ini adalah Pak Penghulu, ya. Pak Penghulu. Nah, ini Pak Penghulu ini tidak sembarangan loh. Tidak sembarangan penghulu ini, karena kan orang kalau di Jawa istilahnya modin, ya. Modin. Iya. Kalau di kita penghulu tidak sembarangan, tidak serta merta orang yang mungkin rupa katakanlah ini Pak Rahmat ya, dia katakanlah lulusan dari Timur Tengah, dia kuasai ilmu fikih, dia kuasai hukum Islam, kemudian dia langsung mengatakan saya penghulu, tidak. Penghulu itu ada ketentuannya loh. Penghulu itu kalau dalam perspektif Menpan RB, juga dalam perspektif aturan internal Kementerian Agama, penghulu adalah PNS. Jadi pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan nikah dan rujuk. Perlu digarisbawahi yang ditunjuk oleh negara. Iya, jadi tidak semua orang boleh menikah. Tidak serta orang katakan Pak Rahmat ya. Dia ngerti hukum Islam, dia mau katakan dia pacarnya terus langsung otomatis menikah penghulu, tidak. Tidak. Ada aturan itu, ada undang-undangnya ya. Ada aturannya di Menpan RB ada 2019. Kemudian juga di aturan internal Kementerian Agama diikat itu bahwa dia adalah PNS ya yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan yang menyangkut persoalan tadi nikah dan rujuk tadi. Konsekuensi hukumnya apa kalau ada yang menikahkan di luar? Konsekuensi hukumnya, ini kalau dalam undang-undang perkawinan itu dia agak punya kelemahan ya dari aspek pidana ya. Benar. Di situ titik lemah. Sehingga banyak orang yang tetap mempraktikkan. Banyak. Dia hanya menyasar penghulu yang resmi. Ketika penghulu yang resmi katakan melakukan perkawinan tidak sesuai prosedur ya, maka di sana kan ada sanksinya. Sanksinya itu ringan juga. Dihilangkan dia punya status. Kalau dari aspek pidananya dia kan kalau itu dalam aspek itu dia hanya dihukum kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp7.500. Itu bagi yang penghulu yang resmi. Ini Kak, Bang, penghulu ini yang dari negara itu bisa ketika misalnya katakan lagi nih datang ke tempat orang yang mau nikah nih, orang bisa paham, bisa tahu bahwa benar-benar orang ini adalah penghulu yang ditunjuk oleh negara itu. Dapat tahu enggak? Kalau misalnya kayak polisi kan ada kartu anggotanya gitu. Penghulu bagaimana? Jelas ada. Ada. Mereka bisa buktikan itu ya. Bisa buktikan. Karena kan seorang calon pengantin itu tuh sebelum dieksekusi pada hari H ketika itu kan
terlebih dahulu kan melalui pendaftaran resmi dulu tuh. Dia kan katakan membawa surat-suratan dari desa tuh. Kemudian juga dari pihak kecamatan juga ada. Kemudian kan dibawa ke KUA. Di sana kan ada proses pemeriksaan. Diperiksa mulai dari dari calon pengantinnya apakah memenuhi syarat umur atau tidak. Apakah ada keterkaitan perkawinan sebelumnya dengan orang lain atau tidak. Walinya bagaimana tuh. Apakah wali ini benar-benar wali yang tadi seperti dia para masyarakat tadi tuh sesuai dengan urutan-urutannya, apakah itu terpenuhi atau tidak ya. Jika itu terpenuhi, nah kemudian maka kedua calon pengantin tadi itu istilahnya itu telah sah dilakukan pemeriksaan oleh penghulu tadi. Nah, itu diikat dengan apa? Dan kalau andaikan dia menikah di luar kantor, maka dia kan istilahnya harus menyetor itu 600.000 itu ya. 600.000 ke negara itu sebagai tanda bahwa dia sudah resmi mendaftarkan perkawinannya melalui negara. Itu diikat di situ. Kemudian setelah itu dilakukan kan pembinaan. Itu kayunan kan? Pembinaan. Nasihat pernikahan. Itu seperti itu. Nah, ini istilahnya bimbingan perkawinan. Nah, setelah semua itu selesai, baru kemudian penghulu kan akan datang kapan kira-kira hari H akad nikahnya. Dia kan datang kan berbarengan kan dengan kepala KUA-nya dengan penghulunya itu kan tentukan dengan identitas yang ada. Kadang mereka juga menggunakan identitas ada namanya itu jas aprinya itu kan jas penghulu itu yang warna warna biru itu, atau paling tidak mereka menggunakannya seperti ini, ada identitasnya. Dan saya kira andaikan mereka tidak menggunakan identitas seperti jas seperti ini, orang setahu, masyarakat setahu lah mau tipe aku mau tipe aku seperti itu. Mau masalah di hotel aja. Misalnya pesta lihat hotel kan jangan minum motor tak cuman begini tahan dulu itu. Kalau dari ini Ustadz, ini soal penghulu, masih soal penghulu tuh orang. Kalau dari perspektif agama yang menikahkan konteksnya ini hal ini adalah penghulu. Kalau dari agama saja itu bagaimana dia punya penghulu ini cuma pencatat, dia tidak ada hak menikahkan. Nah, dia kan petugas pencatat nikah. Adapun yang menikahkan itu adalah hak dan wewenang si wali. Cuma pada prakteknya tidak semua wali itu bisa ngomong. Istilah orang ini taat ngomong. Sehingga daripada misalnya hulu-hulu helio jam tetap mau misalnya tatala lebih baik dia wakil orang atau wakil. Itu prakteknya. Cuma yang menjadi framing di masyarakat yang menikahkan itu Pak Kua, padahal tidak. Mereka bisa boleh menikahkan ketika mendapatkan perwalian, penyerahan wali. Makanya itu kalau misalnya itu saya diwakilkan oleh atas nama wali Fulan bin Fulan. Makanya kan penghulu itu dia kan sebagai petugas pencatat ya. Pencatat perkawinan atau pernikahan. Berarti bisa digarisbawahi ini, penghulu itu pencatat, bukan yang menikahkan. Bukan yang menikahkan, kecuali kalau dimintai tolong oleh si wali untuk mewakili dia di dalam akad nikah. Ijab. Nah, rata-rata kan kalau di Gorontalo itu kan begitu toh. Artinya jangankan mengakadi Pak sambil beli mau hadap puang mau jadi itu. Iya. Sampai DP pengantin hulu helio. Itu kan. Makanya rata-rata mewakilkan. Mewakilkan pun itu kan tergantung juga walinya. Kadang dia tunjuk penghulu, kadang dia tunjuk imam di situ. Jadi dia tidak bisa apa-apa kecuali kalau memang dia yang ditunjuk. Jadi artinya bahwa hak prerogatif untuk mengakad itu sebenarnya itu bukan di ustadz, bukan di orang kiai, bukan di modin, bukan di penghulu, tapi hak prioritas wali. Di walinya. Ayah dari si perempuan itu. Ayah. Yang tadi ustadz ini. Ayah. Dia yang harusnya menikahkan, aku nikahkan kamu dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mas sekian dibayar tunai. Dia yang mengucapkan itu. Tapi karena mungkin pada prakteknya orang tidak terlancar sehingga menyerahkan kepada yang lain. Jadi ringkasnya keabsahan atau kehalalan nikah itu adalah ada pada wali loh. Pada wali. Nah, ini poin bagus ini, Ustadz. Karena mau ini ke Ustadz ini. Kalau misalnya konteks gitu, itu orang belum baca cerita di rukun yang lain, baru sampai di wali ini sampai panjang sekali. Dia menjalan habis sih. Menjadi 3,5 jam wali ini. 3 per. Dalam prosesnya itu, misalnya itu katakan wali tadi itu karena wali tadi itu tidak ketemu lah. Kalau misalnya di bahasa ini deadlock, artinya dari sisi negara juga, dari KUA juga tidak bisa memfasilitasi, dari sisi wali ini juga tidak bisa memfasilitasi, sehingga itu pernikahan terjadi tanpa ada wali di situ. Dan pernikahan terjadi. Pernikahan tetap jalan. Dari hukum Islam ke hukum negara. Kita kembali ke kaidah Nabi. Kaidah hadis dari Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin.
tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ya, tidak sah pernikahan tanpa wali. Wa syahidai adlin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Itu satu. Di hadis lain, kalau ada seorang wanita yang memaksakan dirinya untuk menikah tanpa persetujuan wali, maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya, yang menikah tanpa persetujuan walinya, maka pernikahannya batal. Itu diulang sampai 3 kali. Fanikahuha batilun. Jadi sama dengan zina itu sebenarnya kalau tidak sah berarti tidak zina. sah. Konsekuensi hukumnya kalau memaksakan diri berhubungan adalah zina. Oke. Karena inti dalam pernikahan itu yang disepakati oleh semua ulama itu adalah, mayoritas ulama itu adalah ijab dan qabul tadi. Wali tadi. Meskipun misalnya menurut Abu Hanifah, wali itu bukan rukun. Sehingga ini yang kemudian sering disalahgunakan oleh sebagian orang yang ingin sesuai dengan kepentingan. Ya, giliran dalam pernikahan dia taat dengan agama. Pakai ini pendapat Imam Abu Hanifah, gitu kan? Tapi kalau dalam masalah-masalah lain dia buang agama. Ya. Jadi saya ingin memberikan ilustrasi gini. Seandainya ada orang yang mau menikah, ya, kemudian dia tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya, lalu kemudian tetap memaksakan pernikahan tersebut, ya, karena misalnya ada yang membisik, ini ada pendapat dalam madhab Hanafi, boleh perempuan menikah tanpa izin walinya. Kemudian menikah. Lalu dalam pernikahan tersebut hanya ada dia perempuan, calon mempelai laki-laki, kemudian yang menikahkan. Tidak ada dihadiri oleh 2 orang saksi. Maka pernikahannya adalah pernikahan yang batal, mujma' alaih, disepakati kebatalannya. Tidak ada saksi. Iya. Kalau dia menikah tanpa persetujuan wali, ya, dan baru rencana, maka kita cegah. Jangan, kamu akan berzina dan pernikahan kamu akan batal, tidak sah. Tapi kalau sudah terjadi, tidak boleh kita serta-merta mengatakan dia penzina. Karena masih ada imam yang membolehkan itu. Persoalannya adalah pernikahannya tidak disaksikan oleh 2 orang saksi. Ya? Maka pernikahannya menurut madhab Abu Hanifah batal, tidak sah. Karena Abu Hanifah itu tidak mensyaratkan wali, tapi mensyaratkan 2 orang saksi. Ini dalam kajian usul fikih disebut dengan talfiq. Talfiq, tatabbur rukhas, mencari-cari yang mudah. Dia mengumpulkan beberapa madhab dalam satu rangkaian ibadah, dan dia mengambil yang mudah-mudah saja dari setiap madhab. Jadi tabal sulam. Dia ambil kemudahan tidak punya wali dari madhab Abu Hanifah, dan dia ambil kemudahan dari madhab Maliki tidak punya 2 orang saksi. Dia mengumpulkan dalam satu rangkaian ibadah 2 madhab yang sekiranya dua imam itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berkumpul saling mengingkari. Dalam madhab saya pernikahannya tidak sah. Dalam madhab saya pernikahannya juga tidak sah. Ini namanya pernikahan yang tidak sah dan disepakati di antara madhab. Oleh karena itu kalau ada kejadian kasus seperti itu, mau cari dari celah manapun tidak akan ketemu keabsahannya. Tetap pasti ya tidak sah itu. Tidak sah. Kalau seandainya dia dihadiri oleh 2 orang saksi saja, terserah mau diambil dari pinggir jalan, tolong saksikan. Iya, itu disebut dengan nikah fasid. Karena nikah itu adalah derajat, ada sahih, ada fasid, ada batil. Nikah fasid itu antara sahih dengan batal, yang tidak sah dengan yang sah. Fasid, rusak, tinggal diperbaiki nanti, gampang diperbaiki. Tapi kalau tidak dihadiri, maka dia batil. Memang asalnya tidak sah ini pernikahan. Dan konsekuensi hukumnya adalah mereka berzina sepanjang masa, sepanjang berhubungan berdasarkan pernikahan tersebut. Begitu. Luar biasa ini. Nah, kalau misalnya ini kan zaman teknologi, kalau dia punya wali, misalnya menyaksikan itu misalnya dari telepon atau dari ini. Nah, wali bukan cuma sekedar menyaksikan, menikahkan. Dia nikahkan lewat telepon atau video call. Kalau telepon itu lebih lemah daripada video call. Video call lebih kuat karena kelihatan wajahnya, orangnya, visualnya. Bisa jadi bukan orang itu, bukan bisa jadi kan? Misalnya lewat Zoom. Aku nikahkan kamu dengan anak saya meskipun tidak ada ittihadul majlis, tidak dalam satu majlis. Yang penting si wali ini menikahkan. Itu dalam pembahasan fikih kontemporer dibolehkan oleh ulama-ulama muasirin. Hanya saja kan banyak praktek yang sering saya dengarkan ceritanya adalah orang yang masih punya ayah hanya tidak minta izin karena takut kemudian menikah. Gitu.
Ini pasti tidak dari rukunnya tidak Tidak sah. terpenuhi. Oke. Tidak terpenuhi. Nah kalau dari rukun-rukun lain Ustadz, sebelum orang ke yang ini nih. Setelah itu Ini kan wali toh. al-muta'aqidain, mempelai laki-laki dan mempelai. Sudah, itu lewati ya. Iya, Ya. oke. Tapi di sini ada juga al-khulu minal mawani. Tidak, mereka bebas dari halangan-halangan pernikahan. Contoh misalnya si perempuan tersebut masih dalam masa iddah. Maka dia ada mani, ada penghalang untuk dinikahi. Jika seandainya tetap dipaksakan nikah, maka pernikahannya tidak sah. Dan dia dianggap berzina sebab masih ada hubungan dengan suami yang lama, belum selesai masa iddahnya. Masa iddah, ya. Gitu kan? Karena wanita dalam masa iddah itu masih dalam masa tanggungan si suaminya. Begitu ya. Kemudian apalagi masih istri orang, belum diceraikan. Dan ini kan banyak juga yang kejadian seperti itu. Ya. Baru pisah tapi belum cerai. Belum cerai. Ya, belum cerai, apalagi belum cerai resmi. Cuma dengan dalil misalnya sudah 2 tahun Ustaz tidak bersama. Persoalannya kamu sudah daftar di pengadilan atau belum? Beda pisah dengan cerai itu beda. Iya. Persoalannya sudah didaftarkan ke pengadilan belum? Kalian punya buku nikah, maka pembubarannya juga harus lewat pengadilan. Itu baru dianggap. Karena cerai dalam definisi fikih Islam dengan negara, kompilasi hukum Islam berbeda. Kalau dalam definisi fikih Islam, saya bilang, orang cerai, saya ceraikan kamu. Saat itu juga sudah cerai. Tapi kalau definisi menurut kompilasi hukum Islam adalah ikrar cerai, talak yang dibaca di muka pengadilan. Jadi tidak dianggap walaupun 1000 kali diucapkan di rumah. Jadi khulu minal mawani. Kemudian yang ketiga adalah ijab dan qabul. Ijab itu dari wali. Ini dia yang paling. Ini kelemahan kedua kalau orang tanpa wali. Ijab dari wali. Persoalannya kalau misalnya yang lain ada orang asing yang kemudian menikahkan, siapa yang memberikan perwalian kepadanya? Tidak ada. Atas dasar apa dia menikahkan si perempuan ini? Kan gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam mazhab Abu Hanifah, yang si perempuan, gadis maupun janda boleh menikahkan dirinya sendiri, dia sendiri yang menikahkan. Saya nikahkan diriku dengan kamu. Nanti si suami yang mengatakan saya terima nikahmu. Ketika semua tidak ada, tidak bisa ditemukan semua. Tidak ada. Ada wali atau tidak? Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, ada wali atau tidak, si perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri. Gitu. Dan konsekuensi hukumnya adalah kalau ayahnya hadir, maka ayahnya hanya menjadi saksi. Luar biasa, gitu. Tapi ini kan pendapat yang kecil, minoritas. Kita ikut saja yang pendapat mayoritas yang 3 mazhab mengatakan harus ada wali. Apalagi Gorontalo pakai mazhab. Mazhab Syafi'i. Nusantara kita ini ulama-ulama dia lebih ketat. Guru-guru kita yang membawa Islam ke Nusantara ini orang-orang mazhab Syafi'i. Gitu. Kadang-kadang yang begini saja yang mengamalkan Hanafi ini ya tukang eksekutor ini. Iya, eksekutor dan semuanya punya eksekutor, dia ambil karena kepentingan tadi itu bisa ada kepentingan ekonomi segala macam, sadaqah itu eksekutor itu. Ijab dan qabul. Kemudian yang berikutnya adalah 2 orang saksi. Ini penting. 2 orang saksi. Hanya ada 1 orang saksi, maka kedudukan 1 orang laki-laki yang lain harus digantikan oleh 2 orang perempuan. Karena 1 saksi itu ya perbandingannya 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi 3 orang. Kalau misalnya tidak dapat 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Begitu. Itu kekuatan saksi. Ya. Dan itu mayoritas ulama 3 mazhab mengatakan demikian. Kecuali Maliki. Kecuali Maliki. Dan perhatikan, Imam Malik lebih ketat dalam masalah saksi. Dia tidak mensyaratkan waktu akad nikah tidak ada saksi. Dia tidak ada saksi. Sekali lagi, dia tidak mensyaratkan waktu akad nikah ada 2 orang saksi. Tapi dia mensyaratkan sebelum berhubungan badan mesti ada ishar. Apa itu ishar? Dia umumkan dengan resepsi di depan banyak orang bahwa dia sudah menikah sebelum menggauli si istri ini. Lebih berat daripada saksi menurut saya. Dan ini tidak terjadi. Di situ kelemahan yang sudah berapa kelemahan kalau misalnya ada gitu ya. Nah, ini berarti kalimat terakhir dari Ustaz tadi kalau misalnya ada. Nah, dari perspektif ini bisa menjawab sebenarnya kalau misalnya ada. Apa itu yang lama itu apa? Konteks yang tadi Ustadz Rahmat bilang bahwa ada banyak orang-orang yang menikah gitu yang tanpa wali, ada bahkan juga saksi yang tidak rukunnya tidak terpenuhi lah. Jadi gini. Tadi saya pas buka Facebook ya dari salah seorang kepala KW itu ada statusnya katanya ada 34 juta. 34 juta orang yang tidak memiliki perkawinan tidak tercatat. 4 juta berarti 30 kali lipat jumlah penduduk Gorontalo. Iya. Banyak sekali kan, 30 kali lipat. Kita kan 1 juta sekian kan, 30 lipat.
Tadi kan saya komentari itu data dari siapa? Di Facebook saya data, katanya itu waktu mereka melaksanakan rakor virtual ya dengan Bimas Islam Kemendag RI dan Dukcapil, itu data dari Direktur Catatan Sipil yang mengatakan itu hitungan kasar loh. Hitungan kasar itu ada sekitar 34 juta yang tidak tercatat. Belum hitungan halusnya. Belum halusnya. Itu ya. Artinya kan 30 kali lipat jumlah penduduk Gorontalo. Nah, jadi ini harus diketahui oleh netizen semua ya, bahwa kita harus mampu mengedukasi masyarakat dalam perkawinan ini. Tidak untuk diikuti 30 juta ini ya. Kita disclaimer. Nah, jadi kalau kita lihat dari praktek ya, praktek kesehatan itu ini bisa dikategorikan tadi apa dikatakan Pak Saudara Ahmad tadi itu ada dua yang istilahnya ini yang sering kita jumpai di masyarakat. Yang pertama istilah kawin di bawah tangan. Nah, kita kasih dengar itu toh. Oke, ya. Ada juga istilah kawin siri. Iya. Kedua istilah ini tidak ditemukan dalam undang-undang perkawinan, apalagi di fikih tidak sama sekali. Kawin apa bawa tangan ini bagaimana? Jadi itu ya. Kita mencari di undang-undang perkawinan tidak akan kita temukan istilah itu, apalagi di. Nah, maksudnya prakteknya itu bagaimana? Prakteknya begini. Kalau dia sih 11-12 ya, beda tipis ya. Beda tipis. Bawa tangan dengan nikah siri. Iya, beda tipis ini. Dia hanya berbeda pada aspek modus. Kayak gitu seperti itu. Aspek modusnya. Nah, orang seringkali mengatakan nikah siri itulah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan itu nikah siri. Tapi kalau saya sebagai ini ya, mantan KUA 8 tahun, saya lihatnya dari aspek modusnya. Yang pertama gini. Kalau nikah di bawah tangan itu kebanyakan dia terjadi katakanlah tadi semacam apa namanya? Ketika wali ya, kebanyakan wali kan enggan ya, enggan karena tadi persoalan persoalan prinsip lah, mungkin walinya dia suka dengan yang apa namanya, ini yang B, tapi akhirnya mereka masakan pernikahan, pernikahan. Tapi pernikahan itu dilaksanakan di tempat keramaian, ada pestanya, mengundang orang-orang, mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kemudian yang mengeksekusi itu bukan dari pihak KUA. Dan KUA tidak terjun untuk menjalankan pencatatan nikah itu. Tidak mencatat. Atau katakanlah kasus nikah di bawah umur. Umpamanya kan dari kalau di ketentuan undang-undang perkawinan itu kan umurnya kan harus 19 tahun. Nah, karena istilahnya terlanjur made by accident tadi itu terlanjur. Akhirnya belum sempat diurus rekomendasi dari pengadilan agama, mereka sudah menentukan bahwa perkawinan tanggal sekian. Sementara belum ada izin dari pengadilan. Kan istilahnya seterlanjur malam undangi, setelah sebar undangan ya, sebar undangan tuh, wah katakanlah malam umpamanya, malam gua patah beh pelapor DKW mungkin mau Allah sapi, mau teh, mau kurs yang ngambil mau lu kan, mau lu seterlanjur ini dilaporkan kabar 2 hari yang lalu, mau kasih batal kasana mau patah mau pengaruh di tenda walau makanan sudah disediakan tuh, akhirnya dipaksakanlah perkawinan itu tanpa ada pencatatan dari KUA. Itu namanya nikah di bawah tangan. Di bawah tangan. Beda tadi dengan nikah siri. Ini nikah bawah tangan ini nikah baru dia kasih tinggal. Bukan. Itu boleh istilah kawin turun. Bukan. Di bawah tangan dia artinya dia dieksekusi oleh orang yang tidak punya kewenangan di situ. Yang tidak punya kewenangan dipilih oleh negara. Tapi secara rukun terpenuhi. Dia terpenuhi. Cuma karena kata surba tadi itu terpenuhi. Nah, kebalikan adalah nikah siri. Nama siri kan sembunyi-sembunyi, rahasia. Yang namanya sembunyi-sembunyi kan tidak ada yang tahu. Tadi seperti para mata sampaikan tadi bisa jadikan di suatu tempat ya, dengan mengambil pendapat mazhab Hanafi tadi itu, yang ada katakan hanya dirinya. Kemudian yang eksekutor tadi itu tukang jagalnya itu kan. Jadi eksekutornya itu kan hanya itu siri. Nah, itu kan bertentangan kan dengan hadis Nabi kan, a'linun nikah itu tuh. A'linun nikahan waja'alu fil masajid wadribu alaihi bidupur. Itu kan. Artinya umumkanlah perkawinan ini, pernikahan ini disuruh umumkan, Pak. Itu ada hadisnya. Umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akadnya di masjid. Jadi kalau mayoritas ulama, mayoritas mazhab mengatakan i'lanun nikah itu mengumumkan pernikahan itu hukumnya mustahab, sunnah. Tapi menurut Imam Malik yang tidak mempersyaratkan adanya saksi, wajib. Sebelum ente sentuh ini ente harus umumkan ente sudah menikah. Kan lebih berat dari saksi. Menurut saya lebih berat dari saksi karena saksi 2 orang saja mengumumkan. Sementara ini banyak isyhar. Nah, makanya kan dari aspek pencatatan nikah tadi itu
mengumumkan itu kalau di KUA kan diumumkan bisa di Facebook, bisa diumumkan ditempel di kertas di tempat-tempat yang terbuka. Itu kan diumumkan tuh, diumumkan sebelum. Siapa tahu kan yang kawin ini tiba-tiba dia memasukkan identitasnya. Katakan dia Ohyalo tuh, baru mengaku memasukkan identitas tidak nikah, tidak nikah tuh. Setelah diumumkan di Facebook atau di media sosial lainnya, ternyata dia ada sangkut paut, maka itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Misalnya laporan masyarakat dia masih punya suami, ini batalkan, harus diumumkan. Karena kan istilahnya logika dasar pergi itu harus diumumkan, dia harus terbuka. Namanya menikah kan harus terbuka. Kalau ada sembunyi-sembunyi bukan nikah namanya itu. Oke, nah ini menarik Ustadz, ini kan konteks tadi nih, nikah siri tadi, konteks apa namanya, kalau nikah bawah tangan teman-teman paham ini DP. Nah nikah siri tadi sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya dari perspektif fikih, si laki-laki ini yang ingin menikah ini sudah punya istri. Oh, kalau itu tidak masalah. Itu kan poligami kan. Laki-laki itu kan dikasih sampai 4 voucher. 4 kali menikah. Cuma kan tergantung dari tidak disyaratkan izin dari perempuan kalau menurut perspektif fikih. Itu tanya kan? Adapun kalau dari negara beliau yang jawab. Kalau secara fikih itu tidak ada kewajiban. Tidak dipersyaratkan minta izin dari istri. Yang ada hanya minta maaf. Sudah terjadi. Jadi super minta maaf ini atau Nah, wali mau mahil izin jawab ini. Halal minta maaf. Jadi menarik ini masalah poligami ini. Jadi gini. Poligami itu kalau saat ibaratnya pintu darurat, Pak. Tidak semua orang bisa membuka pintu itu. Karena pintu darurat. Bisa jadi orang bahkan sekelas orang yang sendiri pun. Bahkan saya pun tidak berani membuka pintu itu, Pak. Kalau tidak mau celaka, Pak. Pintu darurat. Jadi gini, poligami itu betul kalau dari aspek hukum Islam tidak dipersyaratkan ya. Kalau dari undang-undang perkawinan, sebenarnya yang harus dipahami itu adalah persetujuan dan izin. Poligami itu bukan izin istri loh. Bukan. Persetujuan istri. Persetujuan istri itu kemudian menjadi dasar pengadilan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada sang suami untuk menambah kedua, ketiga, keempat. Jadi itu ya. Jadi saya sami kepada netizen tadi bahwa jika ada katakan suami yang katakan ketika dia melihat ada yang menarik di hatinya, kemudian berpoligami, bahwa kewenangan memberikan izin itu bukan di istri. Pengadilan agama. Istri hanya diminta persetujuan. Artinya apa? Pada hal tertentu ketika istri tidak memberikan persetujuan, akan tetapi memenuhi persyaratan, sang hakim bisa eksekutor memberikan izin. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Apa itu yang ini itu? Maka dalam poligami itu ada 2 syarat, Pak. Ada namanya syarat fakultatif, ada namanya syarat kumulatif. Syarat ini. Mudah-mudahan terus tidak nonton ini ya. Lanjut, Bang. Syarat fakultatif adalah syarat tidak harus terpenuhi semuanya. Ini salah satunya. Salah satunya adalah ketika tidak memiliki keturunan. Kemudian yang berikutnya ketika istri sakit-sakitan tuh, sehingga konsekuensinya kan dia kan tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis sang suami. Itu syarat fakultatif, tidak harus dua-duanya terpenuhi. Kadang-kadang Pak ya. Contoh saya apa? Saya mengajukan poligami, katakan seperti itu dengan alasan tidak punya keturunan. Itu boleh. Tidak harus dua-duanya diajukan. Atau Pak Rahmat, saya mengajukan poligami karena istri saya sakit-sakitan. Tapi ingat, di samping syarat fakultatif tadi ada namanya syarat kumulatif yang harus terpenuhi semuanya. Kumulatifnya apa? Yang pertama adalah harus ada persetujuan istri atau istri-istri. Asumsinya kalau dia sudah 2 atau 3. Karena dia bos 1 berarti persetujuan istri. Istri. Kemudian yang kedua adalah adanya kemampuan secara ekonomi dari suami itu ketika dia mau melakukan poligami. Kemudian yang ketiga adanya kemampuan dia untuk berlaku berbuat adil. Tadi itu akan dituangkan dalam sidang di pengadilan nanti. Itu harus terpenuhi ketiga-tiganya itu. Kalau itu tidak terpenuhi, maka susah kita untuk melaksanakan poligami. Maksudnya bilang tadi itu poligami itu adalah ibarat pintu darurat di pesawat yang tidak semua orang bisa membuka itu. Seperti itu. Cuman tadi yang aturan yang 3 tadi. Nah,
dari negara sendiri ketika menilai itu bagaimana? Karena adil juga ini kan subjektif, lalu juga mampu juga ini kan juga subjektif gitu. Cuman yang istri izin dari istri-istri ini saja yang bisa ini. Nah, dua ini bagaimana dari negara? Saya kira gini, banyak kasus ya, banyak kasus yang dikabulkan permohonan poligaminya. Okay. Banyak. Saya kira fakta persidangan nanti akan membuktikan fakta persidangan. Memang subjektif, tapi saya kira hakim dengan kemampuan intelektualitasnya kan dan kemampuan keyakinannya dia bisa menilai. Nah, tolong tanah tentu aja mau. Apalagi dia kenalin orang. Pengusaha. Kayak tajir tali. Jadi hakim tahu itu, dia hakim tahu. Hakim tahu kok. Bukan miskin pertama ngajukan. Dia yang paling enteng yang pemanya katakan saya lah yang poligami. Berarti poligami mau PNS. Lama ada yang PNS. Baru untuk kebutuhan satu istri, kebutuhan 2 orang anak mau sekolah, mampu itu gaji Pak. Mau bergaji bagaimana kan tidak mungkin. Tapi itu kan kita tahu. Kecuali wale tua tiap Pak. Dia pandang enteng itu. Jadi begitu. Bahwa poligami ini adalah dia pintu darurat dalam pesawat. Yang tidak serta-merta orang gampang membuka itu. Oke, nah ini menarik ini kayak ini. Nah, sekarang begini. Ke Pak Ustadz ini. Katakanlah apa yang nikah siri dan sebagainya yang tidak memenuhi rukun tadi itu sudah terjadi, Ustadz. Nah, apakah ada dan kemudian sudah ini so habis selesai nikah siri yang katanya nikah siri tapi ternyata tidak sesuai rukun. Tidak terpenuhi rukunnya, tapi so jalan terus ini pernikahan ini sampai so mengandung. Nah, dari perspektif Islam bagaimana solusinya? Ya, biar ini halal begitu. Tinggal dihalalkan saja sesuai dengan rukun pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya. Pernikahan dari awal, jadi minta izin dari walinya, kemudian ada ijab dari walinya, kemudian ada 2 orang saksi, ada mahar yang baru begitu. Jadi langsung meskipun mengandung anak. Enggak apa-apa. Cuma kalau memang dia pemilik dari itu, ya para ulama membolehkan, gitu ya. Hanya saja afdolnya adalah diselesaikan dulu kehamilannya sampai dia melahirkan, baru nanti akad nikah, begitu. Ya, itu solusi terbaiknya. Jadi yang sudah terjadi ini anggaplah ini adalah kekhilafan, kejahilan, ketidaktahuan terhadap hukum, dan jangan lupa perbanyak bertaubat. Ini mesti bertaubat. Kalau ada yang melakukan itu bertaubat. Karena mereka sudah berzina. Dan mereka itu harusnya dirajam. Itu dalam mazhab Imam Malik tadi yang ketika akad tidak dihadiri oleh 2 orang saksi ditolerir itu kan. Tapi ketika mau bersetubuh atau malam pertama harus isyhar dulu kan. Siapa yang tidak isyhar langsung berhubungan suami istri dirajam karena dianggap zina. Nah gitu. Maka kalau solusinya menurut saya ya nikah aja yang baru. Kalau sudah terlanjur misalnya orang tuanya kan sudah tahu juga misalnya kasusnya anaknya sudah menikah ternyata sudah tinggal diin saja. Tinggal dilegalkan saja secara fikih sah dan kemudian daftarkan ke negara. Gitu. Tapi kalau nikah siri misalnya rukunnya terpenuhi tinggal didaftarkan saja. Misalnya ada nikah siri yang definisi siri itu kan ada yang kayak tadi, yang ternyata hampir semua rukun tidak terpenuhi, ya. Ada juga yang semua terpenuhi, tapi makna siri ini ternyata dia rahasiakan dari istrinya. Berarti siri hanya secara negara, tidak siri secara agama, begitu. Maka tinggal didaftarkan saja, karena kita hidup di negara Indonesia. Coba pernikahan Anda nanti akan mengalami kerepotan ketika misalnya melahirkan anak. Ini bapaknya tidak diakui oleh negara. Bagaimana ini hak anak ini mendapatkan ijazah? Dia berdasarkan akta kelahiran. Ini akan menzolimi si istri dan si anak. Kenapa? Menzolimi si istri ketika misalnya dia meninggal, si istri tidak bisa menuntut hak waris. Sebab istri pertamanya akan mengatakan, "Tahun bukti mau nikah." Walaupun dia tahu dia nikah, tapi dia akan cari alibi. Saya tidak bisa bagi harta, kan itu harus dibagi. Hartanya kan tidak ada perbedaan istri pertama istri kedua. Cuma nanti istri pertama akan mempersoalkan, kamu mengaku nikah, mana buktinya? Maka si laki-laki tadi yang tidak mencatatkan pernikahan keduanya poligaminya di negara itu menzolimi istri. Maka ini juga pesan kepada para wanita, jangan mau dizolimi.
Ya, dibujuk sedemikian rupa itu sebetulnya itu rayuan. Iya kan? Orientasinya pasti itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, mohon maaf, kebutuhan biologisnya. Setelah itu Anda akan kesulitan mencari resmi. Legalitas. Legalitas. Pasti akan dipersoalkan. Ya. Ya, apalagi misalnya dia orang besar, dia punya banyak backingan, gitu kan? Ada hal yang dia jaga. Dan dia tidak mau ada tercatat punya dua istri, maka yang rugi adalah Anda sendiri. Betul. Begitu. Oke. Nah, dari ini menarik ini tadi orang punya ini. Saya sambung ya. Semakin bagus ini obrolan ini kayaknya. Jadi kalau tadi agak longgar ini. Oh, agak longgar ya. Agak ketat. Masih longgar ya. Karena kalau berbicara fikih itu kadang-kadang agak longgar. Oke. Kalau bicara hukum negara lebih ketat lagi. Nah, bagaimana? Sekarang dari hukum negara. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Rahmat tadi betul, tapi agak longgar. Oke. Bahwa kata-kata kan terjadi ya, dikasih tadi terpenuhi rukun dan segala macam. Tidak serta merta langsung daftar ke kawan, tidak seperti. Dia tetap harus daftar lagi. Akan tetapi itu akan dianggap dari sisi pencatatan tidak terjadi perkawinan sebelumnya terjadi. Jadi anggap baru. Jadi tadi akad tadi kan akan diperbaharui lagi akadnya. Jadi dia akan diakadkan kembali. Tidak ada tinggal isbat nikah tiba-tiba keluar buku nikah. Itu melalui pengadilan. Kalau anaknya melalui pengadilan ya, diisbat nikahkan, kawat tinggal kasih keluar nikah. Kalau dia daftar ini tetap secara formalitasnya nikah. Tetap dinikahkan dia kan, dinikahkan dia khusus oleh kepala kawat, akan diakad lagi dengan akad jadi itu, dan ditulis perkara itu pada hari dia menikah di kawat itu. Katakanlah dia 2 tahun yang sebelum dia melakukan nikah siri. Iya. Itu terhitung itu. Jadi dia akan diakad lagi akad yang baru, dan itu seolah-olah perkara terjadi hari ini. Agak ketat negara dalam hal dalam perkawinan, tidak main-main. Ya, agak ketat. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok negara itu kadang-kadang agak lebih ketat dari agama? Ini menarik ini. Misalnya dalam perceraian sudah 1000 kali diceraikan dalam rumah, ternyata di pengadilan tidak dianggap. Tetap masa iddahnya dihitung sejak keluar akta cerai, ikrar talak itu. Ini dalam hal untuk merealisasikan maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuannya adalah melindungi hak wanita. Sebab kalau tidak harus dicatat, diambil alih oleh negara, maka banyak sekali wanita yang akan terlantar. Bagaimana dia nikahi tidak terdaftar, kemudian dia tidak mau menceraikan. Dia tidak mau ceraikan, akhirnya dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dia tidak mau ceraikan, dia tidak nafkahi. Ya kan? Kalau misalnya tercatat kan melindungi hak wanita. Misalnya dia sudah tidak menafkahi 6 bulan namanya, kemudian sudah sering menyakiti badan dan jasmani, dia kan bisa melaporkan pelanggaran sigat talikut talak. Itu kan dalam rangka melindungi hak wanita. Sewaktu janji suami setelah akad nikah, sewaktu-waktu saya menyakiti badan jasmani istri saya, meninggalkan 6 bulan itu. Oh, ada di buku nikah juga itu? Iya. Itu di buku nikah. Masih ya? Itu senjata. Itu senjata wanita. Oleh karena itu jangan bilang, kenapa ini negara ini terlalu enggak. Sesungguhnya semua undang-undang yang dihasilkan oleh negara, ditetapkan oleh negara itu berdasarkan hukum Islam. Jadi berarti tidak ada konteks bahwa dalam konteks pernikahan itu laki-laki yang lebih diuntungkan dibandingkan perempuan, tidak ada. Tidak ada. Justru negara ini dalam rangka melindungi hak-hak wanita. Oke. Menarik ini. Nanti Anda mau sambung yang tadi, Bang Isan. Masih menarik ini. Yang tadi Ustaz sampaikan tadi soal ini yang memberikan solusi. Oke, akad lagi. Sementara sudah masa kehamilan. Nah, dari perspektif hukum negara, bagaimana itu ketika dia datang sementara mengandung? Jadi ketika dia mengandung, kalau menggunakan fikih pasti ada dua pendapat ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau kita kan menggunakan hukum negara ya, hukum negara juga kan di situ ada juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, KHI. Di KHI itu sih dijelaskan yang penting yang menghamilinya itu adalah yang suami sah, yang orang yang sah tadi itu, yang sah secara agama tadi, secara biologis dia menghamil itu, maka tidak perlu menunggu kelahiran, tidak perlu menunggu kelahiran, kawan bisa langsung eksekusi untuk mengakad nikah. Dan itu sejalan dengan fikih Islam. Sejalan dengan fikih Islam. Sebab kalau misalnya dia dibolehkan oleh negara, padahal itu bukan pemilik spermanya, ya mohon maaf, maka berarti melanggar hadis Nabi, ya. La yahillu li muslimin ay yazra'a mazra'ata akhi. Tidaklah ayaskiya zar'a akhi.
au fima yaqul Rasulullah SAW, tidaklah pantas, tidaklah halal seorang muslim untuk menyirami tanaman orang lain. Menyirami tanaman. Ini bahasa kiasan. Gitu. Jadi sudah sejalan dengan fikih Islam. Jadi berarti ada studi-studi kasus yang misalnya ini, mohon maaf, misalnya MBA tadi itu, kemudian dia punya ayah biologis dari anak ini, tidak tahu kemana, ada hero datang mau pengen nikahi, itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus ini dulu, selesaikan dulu. Dan dari hukum negara juga tidak akan memperbolehkan itu. Lebih lagi negara. Dan ini juga penting. Negara kan akan menelusuri itu. Dari mana? Lanjut. Dan karena misalnya juga kan ada kan secara administrasi itu persetujuan dari kedua mempelai. Tidak mungkin kalau punya bukan ente yang baru ditangkap, tidak mungkin lah mau. Tidak mungkin mau. Dan ini sekaligus juga kita bisa masuk entry point-nya gini. Perempuan sangat dirugikan dalam masalah ini. Lebih-lebih adalah anak. Anak yang dihasilkan dari sebuah hubungan badan tanpa pernikahan yang sah. Walaupun dia si laki-laki ini adalah pemilik embrio tersebut, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan satu hak wali jika dia perempuan. Yang kedua, walau laki-laki dan perempuan tidak berhak mendapatkan hak waris. Mereka tidak boleh saling mewarisi. Andaikan misalnya bapaknya meninggal, walaupun kaya raya, si anak ini walaupun hasil biologisnya tidak berhak mewarisi dari bapaknya. Atau sebaliknya, si anak ini ternyata menjadi anak yang sukses, berhasil, kaya raya, meninggal, ayahnya walaupun dia anaknya biologis tidak berhak mewarisi dari si anak tersebut. Tidak boleh saling mewarisi. Nah, lebih-lebih menjadikan lagi adalah perempuan. Jika yang lahir adalah anak perempuan, maka tidak ada wali. Tidak ada hak wali. Maka berlaku di sini fasultan waliyu man la waliyalah. Ini adalah otomatis walinya adalah wali hakim, kawa atau pengadilan agama, gitu. Jadi nanti kalau sudah umur 17 atau 20 tahun setelah kejadian itu, dia datang ke kawa, dia bilang, Pak Kua, minta tolong nikahkan anak saya. Kenapa bukan bapak saya yang menikahkan? Saya tidak boleh, Pak. Kan bapak-bapaknya. Iya, Pak, tapi saya melanggar. Apa pelanggarannya? Mencoblos sebelum hari H. Jadi wali hakim yang punya. Karena dia walaupun dia pemilik anak ini secara biologis, dia tetap minta tolong sama Pak Hakim. Even dari secara fikih juga sama seperti itu. Secara fikih. Kalau dari hukum negara, Bang, dengan konteks kalau tadi. Hukum negara saya tidak tahu. Mungkin ada penyelamatan atau seperti apa, saya tidak tahu. Gimana itu? Yang anak ini lahir dari hasil pernikahan yang tidak sah. Hasil pernikahan yang tidak sah, Seperti yang tadi, ada pernikahan yang dua rukunnya dalam dua madhab itu saling bertentangan. Jadi tetap dihukum secara biologis adalah anak ibu. Dia dinisbatkan ke mana? Berarti sama. Anak ibu. Dia kan tidak mendapatkan hak wali dari bapak. Maka dia bintinya binti ibu. Misalnya Maryam binti Fatimah. Gitu. Pada intinya gini, seringkali masyarakat ini kan mengkontradisikan antara nikah secara agama dan nikah secara negara. Ini sering terjadi ini. Yang penting mahalnya secara agama, tidak boleh secara negara. Ini kan sedikit seperti itu. Sebenarnya tidak di dunia modern seperti ini dengan kemajuan yang berbeda dengan ketika Nabi hidup itu, seharusnya tidak perlu kita harus membentrokan antara agama dan negara. Karena justru sebenarnya kalau kita menggunakan hukum negara itu lebih komprehensif. Karena tadi saya katakan tadi dalam undang perkawinan bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama itu. Atau keyakinan. Artinya apa? Artinya hukum agama include dalam hukum negara itu. Beda dengan hukum kalau hanya menggunakan hukum agama saja, hukum negara tidak akan ikut. Dan hukum negara dalam undang-undang pernikahan ini disebut kompilasi hukum Islam, kumpulan hukum Islam. Jadi tidak lari jauh dari tujuan syariat. Jadi ketika kita menggunakan hukum negara, maka secara otomatis hukum agama akan tertarik. Sebaliknya, kalau kita hanya menggunakan perspektif hukum agama itu, maka hukum negara tidak akan terbawa ke situ. Tidak akan terbawa ke situ. Kalau orang bilang begini, yang penting Pak sosah, yang penting kita imam suka-sukain sosah. Hari inilah kita hanya berdapat dengan Pak Imam. Tapi ketika nanti kita akan membutuhkan negara ketika kita hamil, atau kita ke puskesmas diminta mana DP buku nikahnya. Buku nikah. Baru sini kita kan kerepotan, Pak. Jadi kita akan masuk ke rumah sakit, berbagai jasa anak. Kerepotan.
Cuma pada hari itu kita berbicara, mas saya pasti asal lima halal nih, malu tipe imam kasih, sudah selesai. Pada hari itu. Tapi ingat bahwa pernikahan ini tidak serta merta hanya memuaskan nafsu biologis, tidak. Tapi endingnya adalah bagaimana keturunan kita terjaga tadi. Pernikahan tidak hanya sehari 2 hari. Iya, seumur hidup ya. Seumur hidup. Betul. Maka pesan saya kepada masyarakat sekalian, janganlah kita saling membentrokkan antara hukum negara dan hukum agama. Justru kalau kita menggunakan hukum negara, hukum agama terakomodir sekalipun. Sebaliknya kalau kita hanya mengatasnamakan hukum agama, hukum negara tidak akan terakomodir. Jadi lebih bagus kita menggunakan hukum negara. Karena hukum agama kan terbawa sekaligus di hukum itu. Dan hukum negara ini kan dalam konteks taat ulil amri. Iya. Di zaman Nabi bukan berarti orang tidak taat ulil amri. Ulil amrinya itu Nabi. Iya. Cuma memang tidak tercatat. Kenapa juga tidak tercatat di zaman Nabi? Orang itu takwanya masih tinggi selevel Nabi. Jadi tidak orang takut menceraikan sembarangan, orang takut menikahi sembarangan. Tapi sekarang kalau tidak dicatat begitu, aduh. Kemudian kan dari aspek sosiokultural kan sudah berbeda ya, berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu istilahnya open jatuh dulu aja Mongol. Sekarang saya bilang tua-tua dulu Pak mau lahir. Cuma itu tak, kalau tua-tua dulu mau lahir Pak, apa jatuh dulu. Oke. Dan ini sekali lagi dalam rangka merealisasikan maqasidus syariah. Dan hukum itu bisa berubah tergantung perubahan waktu dan zaman. Konteks. Dari masa ke masa bisa berubah. Makanya kaidah fikih la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makan. Di zaman Nabi itu pernah ada kasus unta terlepas. Lalu ada orang melaporkan, Rasul unta terlepas. Sudah, tidak usah ikah. Nanti dapat Tuhan mau dapat sendiri. Di zaman Umar, unta terlepas kasus yang sama. Umar bilang apa? Ikah. Pertanyaannya, apakah Umar berani menentang hukum Nabi? Berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi melepaskan ini. Konteksnya istihad Umar berbeda sesuai dengan kondisi di zamannya. Tak lalu banyak pancuri. Sedangkan taika mau hilang, apalagi tidak taika. Betul. Oke. Ini namanya maqasid syariah. Tujuan syariat itu apa? Tidak boleh melaksanakan hukum sementara tujuan hukumnya terabaikan. Oke. Jadi kalau saya sambung sedikit, kalau di zaman Nabi ya, di zaman Nabi ya nikah itu cukup, yang penting memenuhi syariat selesai. Kalau di konteks sekarang dia harus memenuhi minimal 3. Pertama kan terpenuhi unsur syariatnya ya. Betul. Tadi apa yang kita sudah bahas berlalu. Termasuk rukun-rukun ini tadi akad nikah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah terpenuhinya hal-hal administratif. Keluarnya buku nikah dan sebagainya. Betul. Kemudian yang ketiga itu adalah juga dibalut dengan, jangan lupa dibalut dengan adat istiadat dan tradisi tadi itu. Antara katakan ketika orang menikah donggolo aspek musyawarah lior, segala macam ya. Itu jangan dikatakan bidah dari zaman Nabi, jangan dikatakan seperti itu. Ibaratnya perkara ini seperti jalan tol ya. Artinya ibaratnya sebagai bunga-bunga yang indah yang biar menarik. Ya, biar menarik. Perjalanan indah. Artinya beragam itu jangan kering lah dari keindahan ya. Oke, menarik. Nah, sekarang begini, Anda penasaran, Bang. Ini kan nikah siri, nikah bawah tangan dan sebagainya gitu. Kalau di KUA sendiri waktu 8 tahun Bang Ishak di KUA gitu, di KUA ada banyak enggak yang kasus-kasus nikah siri ini yang kemudian berakhir dengan dia punya anak tidak dapat, yang seperti yang Ustadz ini tadi itu, bahwa tidak dapat waris, hak-haknya tidak terpenuhi. Di Gorontalo sendiri bagaimana realita yang ada dari konteks ini, Bang? Saya kira gini, ketika saya pernah jadi kepala selama 8 tahun, bahkan sampai sekarang ya, bukan kepala KUA, ada yang datang di rumah itu. Datang dengan hanya kertas penggal. Mana nak minta beli itu Pak, hati-hati lo dikatakan apa perjanjian likowa itu yang buku nikah. Nah, dia kata nuti, tatemo lah, ngolong pinjam dari ibu 5 juta. Oh berarti bukan KUA ini. Oknum memang selamakan KUA ini. Iya. Pada ujung-ujungnya mereka melaksanakan nikah siri dengan anggaran sekian banyak, katakanlah 5 jutaan ya, untuk eksekusi itu. Pada ujung mereka juga larinya ke KUA. Bawa kertas tadi itu. Nah, padahal lebih sekali cuma dapat buku nikah di KUA 600. Kalau 5 juta berarti 10 buku nikah. Datang kan kita langsung berapa tahun Pak? Makanya Pak lo nikah temal apa yang dipilih kau dari buku nikah. Dibilang seperti itu. Baru saya tanya pilih kau mulai itu. Ya 5 juta, oh ya KUA upi anu di KUA yang dicatut. Iya. Artinya banyak praktek-praktek perkawinan di bawah tangan itu dilaksanakan di masyarakat banyak sekali Pak, banyak. Yang kadang-kadang mereka baru sadar ketika anaknya masuk sekolah.
Dia mau masuk sekolah mah tuh, Pak Kua tergitna mi hati lo mola. Lima awal mi zaman lima sekolah karena dia buku nikah. Lo mola jalan musim buku nikah. Boleh nikah tau dia mi hati sehingga jalan buku nikah. Itu banyak kejadian seperti itu Pak. Bukan satu dua orang, banyak kejadian seperti itu. Maka tentu melalui forum podcast ini, saya kira ini merupakan edukasi masyarakat ya, agar masyarakat lebih dewasa lagi, lebih cerdas memilih dan memilah kira-kira mana perkawinan yang sah menurut agama dan kira mana perkawinan yang katakanlah hanya perkawinan abal-abal. Itu harus bisa kita kita bisa pilih. Oke. Dari ini Ustadz gitu, mungkin ini terus dekat di ending dari itu. Dari perspektif fikih gitu, realitas yang ada saat ini mungkin yang sama dengan yang Bang Ishak ini tadi soal nikah siri dan kemudian punya masalah di kemudian hari, dari ini bagaimana Ustaz? Iya, begini, kalau kita bicara hukum fikih itu berarti bicara masalah maslahat. Negara itu hadir mengatur ini semua dalam rangka untuk kemaslahatan, baik untuk laki-laki lebih-lebih ke perempuan. Iya. Jadi kalau misalnya kita yang penting fikihnya terlaksana, nanti kita akan banyak kesulitan gitu. Sebab kita tidak lagi hidup di zaman Nabi yang tanpa administrasi. Betul. Gitu. Dan ingat, ketika laki-laki ingin menikah lagi misalnya poligami, ketahuilah keadilan Anda juga termasuk pada pencatatan pernikahan. Anda disebut tidak adil kalau yang satu tercatat, yang satu tidak. Oke. Dan siapa yang menikah, ya, Nabi SAW mengatakan man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Siapa yang punya dua istri atau lebih, kemudian dia lebih cenderung ke salah satunya alias tidak berbuat adil, maka dia akan datang di hari kiamat dalam bentuk badannya miring, cacat. Di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan cacat. Ya. Jadi kalau mau dapat lihat orang di hari kiamat cacat, yang kupeng-kupeng naik. Berarti tanam poligami atau adil. Oke. Ente pasti poligami. Tahu dari mana? Itu jalan. Ente juga mungkin DP model. Sama jalan. Jadi pesan saya, kalau mau poligami harus adil, dan bentuk keadilan Anda bukan hanya dalam hal yang bersifat materi. Karena Syekh Al-Qardawi itu mengatakan keadilan di situ adalah al-adlu al-maddi, keadilan yang bersifat materi seperti pembagian tempat tinggal, kemudian mabit, menginap, kemudian nafkah, meskipun keadilan tidak berarti sama porsinya gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Tidak mungkin istri pertama yang 4 anaknya kemudian sama dengan yang istri yang belum punya anak gitu kan. 4 juta tidak. Sesuai dengan porsinya ya. Cuma jangan lupa keadilan juga harus diterapkan dalam bentuk pencatatan gitu. Jadi kalau misalnya dibujuk di awal, sudah yang penting kita nikah dulu, yang penting halal dulu, tidak zina gitu. Tidak zina, ya ketahuilah ini akan banyak masalah. Wahai para wanita, ini akan jadi masalah. Anda mungkin percaya sama dia gitu ya. Lalu kemudian menghalalkan mengikhlaskan kehormatan Anda kepada dia. Tapi di kemudian hari belajarlah dari banyak kasus, banyak cerita. Setelah itu mereka tuntut untuk diresmikan, ternyata berujung pada kezaliman, bahkan pemukulan ya, bahkan penindasan dan sebagainya. Ya, Allah taala alam. Itu saja dari saya. Oke, guys teman-teman, jadi menarik sekali ini. Masih ada Bang? Jadi saya tambahkan ya, jadi kepada rekan-rekan netizen ini ya. Terutama untuk cewek-cewek. Baik itu generasi milenial maupun generasi Z. Ini terus mungkin kalau generasi milenial barangkali tinggal sedikit belum menikah ya. Tapi sekali masanya generasi Z yang akan melakukan perkawinan ini, pernikahan. Jika nanti Anda menemukan perkawinan yang tidak memenuhi rukunnya ya, katakanlah perkawinan dilaksanakan tanpa ada wali, tidak ada orang saksi ya, kemudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Saya khawatir jangan sampai ini merupakan sebuah perbuatan atau berlabel syar'i. Dilabeli syar'i seperti itulah. Oleh siapa? Oleh oknum eksekutor yang melaksanakan pemula atau apalah seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya justru dia menistakan substansi daripada agama Islam sendiri. Ini akan terjadi. Seolah-olah kita anggap ini sudah sah, sudah halal ya. Tapi ketika kita telisik ke dalam ilmu fikih, dalam hukum Islam itu, ternyata ini bukan pernikahan. Banyak yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Banyak tidak terpenuhi rukunnya, sehingga
selama Anda terjebak dalam pernikahan itu, maka itu juga Anda akan terjebak dalam perzinahan. Sehingga saya mengatakan tadi sampai kita akan terjebak pada zina yang kemudian dilabeli syariat. Termasuk kalau ada misalnya yang ingin dinikahi secara siri, ya kemudian si calonnya ini seakan-akan syar'i, seakan-akan tahu agama, Anda harus konfirmasi. Kalau dia memang ahlinya mungkin bisa percaya. Tapi kalau tidak tahu background pendidikannya apa, tiba-tiba belajar syar'i sudah so alim sekali, Anda harus konfirmasi ke ahlinya, konsultasi. Nah, kami di Himpunan Dai, kebetulan saya ketuanya, Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia Provinsi Gorontalo, membuka Syariah Consulting. Jadi boleh nanti nomor saya bisa dibagi. Ya. Dan banyak alhamdulillah yang konsultasi, Ustaz bagaimana ini kalau pernikahannya begini-begini, sudah sah secara ini, yang penting jangan lupa mendaftar itu. Karena saya pernah Pak Ishak datang, ada kerabat saya yang ingin menikahkan, ternyata si perempuan ini sudah janda, kemudian laki-lakinya masih punya istri, mau menikah, ya. Sudah, model del mai cipu, seperangkat alat sholat tial itu. Buat tinggal di Dolota. Di mana tempatnya di mana? Ya, walau tahu. Jawa Timur Lampung teh. Tahu saya dapat Jumaat mampu nikah. Saya tanya sama yang bakas kain, mana DP ini, DP wali? Nah, ini tidak ada. Saya berani kan diri tanya sama ibu itu. Ibu, mana ibu PW? Tidak ada, Pak. Saya ini sudah janda. Tapi ibu masih punya ini kan? So tidak ada. Punya saudara laki-laki? Ada. Pakai kamar saudara laki-laki itu atau paman itu bisa jadi wali. Soalnya ini nikah siri Pak. Baru pakai madhab apa ini? Oke lah, madhab Hanifah, Abu Hanifah. Sudah, somba akad. Saya membuat orang tiga. Pak mana saksi? Tidak ada. Buat orang dua datang kamar. Innalillah. Begini. Mau opunan uti. Mau laknat itu tambah tem. Sudah, usahakan kamar cari saksi. Penbawa itu. Nah, ini banyak sekali terjadi Pak prakteknya. Dan itu satu. Kemudian tadi saya diskusi sebelum masuk sini, Pak Ishak bilang, Ustaz tolong disinggung masalah kesalahpahaman para janda yang berhak menikahkan dirinya sendiri. Padahal banyak janda gitu, banyak Pak. Banyak sekali. Rata-rata di Gorontalo kalau sudah janda dia merasa berhak menikahkan dirinya sendiri. Padahal dong tumtunut Papa ayahnya masih hidup. Jawab makelet Papa nih Pak. Oke. Nah ini untuk para janda, silakan dengar ya. Para raja-raja muda yang masih glowing sebagainya, silakan Ketahuilah dalam mazhab Abu Hanifah bukan cuma janda yang boleh menikahkan dirinya, gadis pula boleh menikahkan dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan hadis, mungkin mereka berpatokan pada hadis as-saibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. As-saibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Janda itu lebih berhak daripada ayahnya, daripada walinya. Ini dalam hal memilih calon. Memilih calon bukan menikahkan. Bukan menikahkan. Karena ini salah paham. Banyak begitu. Di dalam hal menentukan atau memilih calon, dia lebih berhak daripada walinya. Walinya bukan wali mujibullah, tidak boleh memaksa. Tapi kalau gadis, itu ayahnya harus didengar. Tapi dua-duanya tetap si janda ini dalam hal menentukan calon dia berhak dirinya sendiri, lebih berhak daripada walinya. Tapi untuk menikah wajib menghadirkan walinya. Tetap atas persetujuan walinya, bukan berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Itu. Mau petala utara saja betul. Cuma gini Ustaz, itu masih ini kayak gini. Seandainya misalnya begini, ini satu poin mungkin terakhir buat orang. Kalau ada misalnya cewek-cewek ini yang sekarang milenial, Gen Z lah, itu yang kemudian menemukan kasus yang masalah yang sama, ada yang para oknum-oknum yang datang meminta dia untuk dinikahi siri karena banyak iming-iming dan sebagainya gitu. Apa yang harus dia lakukan kalau misalnya dalam konteks nikah sirinya itu? Kalau dalam konteks nikah siri, saya sarankan tolak. Anda masih gadis dan masih banyak yang akan lebih memuliakan Anda. Kalau dia laki-laki yang baik, pasti dia akan menikah secara terang-terangan, tercatat sah di pengadilan, di negara, secara administrasi negara. Kalau dia, sekali lagi, kalau dia laki-laki yang gentleman, baik, berniat baik, gitu ya, tetap dia akan meresmikan pernikahan Anda. Dan kemudian Anda dibuktikan dengan tercatat atau tidak.
Itu agak keras Pak Isa kan? Keras. Kemudian Anda ditentukan tercatat atau tidak. Apalagi Anda gadis. Janda saja menurut saya tidak pantas kalau tidak dicatat. Iya. Apalagi gadis. Gitu. Masih banyak yang antri untuk menikahi dia. Gitu kan? Gitu. Guys, dengar. Jadi kalau misalnya konsul juga kalau soal pernikahan dan sebagainya. Iya, lebih baik nanti bisa. konsultasi. Pak, bagaimana ini kalau saya mau dinikahi tapi siri dulu. Iya. Sudah belajar saja. Kalau menurut saya tidak usah tanya konsultasi lagi. Belajar saja dari kasus-kasus sekian banyak ini yang kejar-kejar ini Bapak Dusu mau suruh resmikan, orang tidak mau resmikan. Oke. Iya. Tahu bagaimana sih ada? Ya, pesan terakhir ya. Oke, paling terakhir. Nah, sebagai perwakilan negara tentu. Iya. Tentu saya sepakat dengan Saudara Ahmad tadi bahwa ketika ada yang mengajak Gen Z ini ya, yang katakan barangkali mungkin ini berbanding lurus dengan skincare ini ya. Oke, iya, glowing. Glowing semua itu juga barangkali memicu tumbuhnya perkawinan ini. Dikasih. Jadi ketika ada yang ingin mengajak Anda dikasih dan katakan no, tegas katakan tidak. Karena saya katakan demikian, oke lah, barangkali hari ini kita Anda yang merasa cantik ya, merasa tapi ingat seiring berjalannya waktu maka setidaknya pun akan hilang. Betul. Ya. Tidak akan hilang, kemudian di belakang Anda akan tumbuh generasi yang lebih cantik dari Anda. Dan ketika perkawinan Anda tidak tercatat, maka itulah sumber malapetaka Anda selama-lamanya. Maka pastikan ketika Anda mau menikah, hanya ada satu kata, datang KUA. Itu aja. Datang di KUA. Datang KUA. Nggak usah cari informasi mana-mana. Cari informasi melalui lembaga negara, yakni kantor urusan agama terdekat dengan kecamatan Anda. Itu poinnya di situ. Dan KUA membuka ruang untuk ruang. Iya. Konsultasi. Orang yang dikalkat ya harus nikah ya. Kita kan membuka di sana ada ruang konsultasi ya. Di sana juga